Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Andrea Pratama. Nah, aku di sini untuk membantu teman-teman gimana sih membuat game terutama di C++ yang menerapkan penggunaan kelas dan object oriented programming. Nah, eh, untuk game yang akan aku buat kali ini cukup sederhana, di mana game yang aku pilih adalah merupakan game Snake yang biasanya digunakan di uh, HP-HP zaman dulu, jadul. Nah, itu semuanya rata-rata punya game Snake ini. Nah, untuk nostalgia, jadi aku membuat game ini. Jadi, tanpa lama-lama, mari kita buat. Nah, untuk yang pertama kita buat file untuk game kita. Saya beri nama snake.cpp. Nah, di sini pertama yang kita lakukan adalah mengimpor eh, library yang perlu kita gunakan dalam game ini. Yang utama adalah IOStream, kemudian Conio, nah jadi ada empat library yang kita gunakan. Kemudian mungkin saya buat mainnya dulu. Nah, sekarang kita akan mulai membuat uh, kode program untuk nanti bisa dieksekusi di main. Nah, uh, oh, mungkin sebelum itu saya gunakan juga untuk mempermudah dalam penulisan kode. Jadi yang pertama-tama kita atur ukuran dari game itu sendiri menggunakan uh, dengan 20. Jadi kita buat ukurannya untuk lebarnya 20 dan juga tingginya 20. Nah, kemudian ada bentuk di arah yang akan kita gunakan. Nah, kita gunakan kode enum e ada stop, kemudian kita buat dari 0, nilainya 0, kemudian ada left, kemudian ada nilai right, dan juga up, down. Kemudian, karena di dalam game itu sendiri ada entitas-entitas yang kita akan gunakan. Nah, seperti ada snake-nya sendiri dan juga ada buah yang akan membuat dia makin panjang. Nah, jadi kita buat dulu kelas yang bernama entity. Kelas entity. Nah, lalu ada yang bersifat public, yaitu x, y. Kemudian, nah kita buat fungsi constructor, method constructor yang kita panggil dengan entity, di mana ent dengan memiliki parameter start x 0 dan yang y. Kemudian di sini kita masukkan deklarasi penggunaannya yang di dalamnya. Jadi nilai x yang ada di sini. Nah, itu disamakan tetapi dengan menggunakan dalam kurung di sini. Jadi contohnya jadi seperti ini dengan start x. Jadi nilainya kita
jadi masuk ke dalam parameter. Nilai X adalah nilai dari parameter itu sendiri. Lalu yang Y juga sama, dimasukkan. Jangan lupa kita buat deklarasi yang kosong saja. Kemudian kita buat virtual void draw. Nah, ini adalah bentuk dari kelas abstrak yang nanti juga di fungsinya yang nanti juga ada di dalam kelas-kelas yang lain. Nah, kemudian kita buat juga destruktornya. Untuk destruktor kita gunakan negasi, lalu entity. Nah, kita kosongkan saja. Oh ya, jangan lupa ini diberikan. Setelah terbuat kelas entity, nah entitasnya itu kan tadi sudah dijelaskan ada fruit atau buahnya, lalu ada snake-nya. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu yang paling mudah yaitu untuk buat makanannya itu sendiri. Jadi kita buat kelas food yang merupakan turunan dari bentuk entitas kelas entitas itu sendiri. Nah, ini saya membuat konstruktor lagi yang di dalamnya isinya entity random dikali with modulus. Nah, ini sepertinya ini ada salah. Nah, jadi fungsinya ini adalah nanti foodnya itu akan muncul secara random di area yang ada. Makanya di modulus dengan width, lebar, dan ketinggiannya, height-nya. Selanjutnya, kita buat metodenya untuk respawn atau muncul. Void respawn. Nah, kemudian kita buat draw lagi untuk digambarkan. Metode menggambarnya. Nah, untuk ini tidak usah diimplementasi, jadi kosongan saja. Mungkin seperti ini. Kemudian bentuk destruktornya, bahwa nanti foodnya juga setelah selesai dibuat. Dan objeknya juga telah dihancurkan. Nah, sekarang lanjut lagi. Kita membuat objek bernama untuk ularnya itu sendiri. Jadi kita buat kelas snake yang merupakan pewarisan dari kelas entity. Public entity. Nah, di sini oh ya, ada penggunaan private, di mana ada di sini variabel yang hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut. Lalu kita buat juga variabel publiknya. Di public ini kita ada metode yang kita buat public yaitu snake. Jadi konstruktornya yang di dalam snake itu sendiri kita masukkan food. Yang di dalamnya kita memanggil juga metode konstruktor entity
direction dimulai dari stop, score 0, oh sebentar ini harusnya besar, over. Nah selanjutnya kita buat bentuk penggambarannya, void draw yang akan di override. Nah ini adalah nanti yang akan ditampilkan, oh ya, karena ini metode. Kemudian di dalamnya kita bersihkan dulu sistem CLS ini untuk Windows. Kemudian membuat bordernya. Kita buat lagi metode bernama input untuk agar snake-nya bisa bergerak. Kemudian kita buat lagi logiknya, metode logic. Ini agar tailnya bisa sesuai dengan arah yang diharapkan. Ada fisiknya. Nah ini kita memanggil get score, menghasilkan kita menggunakan memanggil metode get score, lalu memberikan output nantinya adalah score. Lalu kita buat destructor dari bentuk snake ini. Jika sudah tidak dimainkan, maka dia akan mengeluarkan output. Selanjutnya kita buat kelas baru lagi untuk membuat game ini bisa berjalan, bernama kelas game. Ada yang public, game. Jadi kita buat constructor bernama yaitu di dalamnya game over sama dengan false, kita deklarasikan seperti itu, food sama dengan new food untuk membentuk memanggil objeknya snake, juga sama new snake membuat objek dimana food parameternya kita pakai food, lalu game over. Lalu kita buat juga metode start yang kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah sekarang kita buat metode start void start. Untuk startnya kita keluarkan welcome to snake game. Lalu code lagi ini untuk loading nomornya.
jedanya seperti loading pada umumnya sebanyak 2000. Lalu run the game. Nah, kan kita mendeklarasikan run. Nah, kita buat metode run. Speed untuk ularnya. Nah, lalu yang ini jika snake-nya sudah mendapatkan skor yang semakin banyak dan semakin banyak, tentu saja speednya juga bertambah. Jadinya. Nah, kemudian kita buat juga metode end. Kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita buat void end metodenya. Nah, selanjutnya di sini kita buat inputan di mana nanti kalau sudah end dan user mau menggunakan untuk merestart ataupun quit, nah itu dibuatnya di sini. Nah, sekarang kita buat destructure-nya. Nah, karena kita sudah selesai membuatnya dari awal hingga akhir untuk entity, kelas snake-nya, dan lain sebagainya. Jadi, sekarang kita bisa merankan gamenya dengan cara kita buat game, kita buat variabel game, dan game akan langsung berjalan. Jadi, untuk itu, mari kita coba. Nah, sekarang saya mau mengcompile terlebih dahulu game saya sendiri. Nah, sudah jadi aplikasinya, jadi kita coba sekarang. Nah, 2000 years later. percobaan yang ketiga kita coba lagi. Ya, semoga bisa. Nah, ini sudah sesuai ukurannya. Jadi kita gerakan ini menggunakan ASD. Nah, ini. Oh ya, di dalam game ini saya menerapkan di mana batas pagar pembatas ini bisa ditembus dan ketika dilewati dia akan berpindah ke bagian bawahnya. Nah, ini sudah sangat cepat sekali ya. Kecepatannya bertambah sangat-sangat susah sekali. Nah, sepertinya game over. Oh, sepertinya ini masih typo. Dan kita bisa membuatnya agar restart atau quit. Coba kita restart. Nah, kita bisa main lagi. Dan tadi di dalam yang saya tulis, di mana ketika kita menggunakan selain WASD, itu ada kalau kita klik X, maka nah dia akan langsung meng-game over kan. Dan kalau kita mau quit, tinggal klik quit. Mungkin saya perbaiki untuk kalimat tadi yang terakhir. Nah, kita coba untuk yang terakhir kalinya. Nah, kita coba serius ya. Ya, kesempatannya makin berlebih makin kencang. Waduh, ini banyak. Bisa gila. Oh, aduh, aduh. Nah,
Waduh, susah banget. Ah, ya, gamenya seperti ini. Skor saya 500 dan memang saya tidak cukup berbakat dalam main game. Mungkin cukup sekian tentang video game untuk kali ini. Semoga tutorial dari saya tentang pembuatan game ini bisa menarik dan bisa kalian coba sebagai uh, percobaan pertama kalian dalam sebuah bahasa seperti ini, bahasa C. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.